adik-adik peserta KKL 1 yang insya Allah sehat semua dan selalu mendapat lindungan Allah dari kejahatan makhluknya yang saat ini sedang melanda kita semua. Titik pertama yang akan kita kunjungi adalah Kali Boyong, yaitu sebuah sungai yang berhulu di Gunung Api Merapi. Kira-kira nanti kita akan mengunjungi tempat yang namanya Brunggang di sekitar ini. Fakultas kita geografi di sini, yang ini saya tunjuk. Brunggang ini sekitar 13 km dari puncak Merapi. Sebelum ke Kali Boyong, marilah kita bersama-sama melihat secara regional kedudukan Kali Boyong terhadap Gunung Api Merapi. Ini saya perlihatkan seperti ini. Nah, di sini adalah Merapi, ini Merbabu. Di timur sana itu ada Lawu. Nah, di selatan di sini adalah ada Pegunungan Selatan Jawa yang juga akan kita kunjungi salah satu titiknya nanti. Yang dekat dengan Anda semua ini yang saya tunjuk adalah Dum Kulon Progo. Gunung Api Merapi dan gunung-gunung api lainnya di Jawa merupakan gunung api strato. Gunung api strato terbentuk oleh perselingan antara letusan yang bersifat eksplosif dan efusif. Letusan eksplosif menghasilkan piroklastik, kemudian letusan yang efusif menghasilkan aliran lava. Mari kita lihat lebih dekat. Kalau Anda perhatikan di sini, kalau saya putar seperti ini, Anda akan mendapatkan bahwa tubuh gunung api strato akan dibentuk oleh sebuah lereng yang kemiringannya tidak sama. Ini saya dekatkan seperti ini. Ini saya putar sebentar biar Anda bisa lihat. Nah, ini lebih jelas. Jadi Anda lihat di sini akan membentuk paling tidak ada 3 lereng. Yang ini yang paling terjal. Kemudian yang di sini miring. Nah, nanti semakin jauh itu akan semakin landai. Kalau saya buat profilnya, ini dari puncak sampai ke bawah, akan membentuk profil topografi yang seperti ini. Bagian pertama, ini yang paling terjal, disebut dengan kerucut gunung api, yaitu sampai di sini. Dimulai puncak sampai di tekuk lereng yang saya tunjuk ini merupakan kerucut vulkan. Kemudian di bagian bawahnya sampai ini ada tekuk lereng yang kedua ini yang disebut dengan lereng vulkan. Sedangkan yang di bagian lebih landai ini yang disebut dengan kaki vulkan. Biar lebih mudah ini saya tuliskan. Jadi di sini adalah kerucut vulkan. Terus yang di sini adalah lereng vulkan. Nah, yang di sini adalah kaki vulkan. Kerucut vulkan memiliki kemiringan sekitar 33 sampai 35 derajat. Kemudian lereng vulkan sekitar 15 sampai 17 dan kaki vulkan sekitar 5 sampai 6 derajat. Perbedaan konfigurasi permukaan dari 3 bentuk lahan ini disebabkan oleh proses dan material yang menyusunnya. Proses yang dominan di kerucut vulkan adalah letusan, baik yang eksplosif maupun yang efusif.
yang efusif. Proses ini menghasilkan endapan piroklastik dan aliran lava. Bagian ini juga dikenal dengan fasies proksimal. Berikut adalah letusan eksplosif yang menghasilkan aliran piroklastik yang divideokan dari pos Babatan. Sedangkan yang ini adalah contoh letusan efusif yang menghasilkan aliran lava. Aliran lava dan aliran piroklastik tidak membutuhkan air. Proses yang terjadi disebut dengan aliran kering. Sedangkan proses di lereng vulkan merupakan gabungan dari air dan gravitasi. Proses ini menghasilkan aliran lahar yang dalam hal ini dapat berupa debris flow atau hypersaturated flow. Berikut adalah contoh dari debris flow. Disebut debris flow jika material piroklastik presentasinya lebih dari 60%. Disebut hypersaturated jika persentase material piroklastik antara 20 hingga 60%. Selanjutnya yang di kaki vulkan, proses dominannya adalah proses fluvial, yang tenaga utamanya adalah air. Proses-proses tersebut kemudian menghasilkan material yang berbeda antar bentuk lahan dari mulai vulkan ke kaki vulkan. Di kerucut vulkan, materi penyusunnya kalau Anda lihat di gambar ini adalah lava autobrexia. Autobrexia ini juga lava, kemudian beberapa batuan intrusi. Kemudian lereng vulkan tersusun oleh bahan rombakan batuan vulkanik atau vulkanik klastik yang diendapkan oleh longsoran tubuh gunung api, kemudian endapan lahar baik yang debris flow maupun yang hyperconcentrated flow, batu pasir, dan tentunya di sini juga ada batuan tekstur halus tetapi sedikit. Dan kaki vulkan Anda lihat di sini paling banyak adalah tersusun dari endapan-endapan lempung dan pasir yang dalam istilah lain ini disebut dengan endapan aluvium dan sangat sedikit mengandung endapan lahar. Kembali lagi ke citra SRTM. Kondisi geomorfologi yang saya jelaskan akan menentukan kondisi hidrologi baik permukaan maupun hidrogeologi yang ada di bawah permukaan. Selanjutnya untuk kondisi hidrologi dan hidrogeologi akan dijelaskan oleh Pak Nugroho dan Pak Langgeng. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Kristanto. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari Prof. Eko terkait dengan bentang lahan vulkanik kaitannya dengan aspek hidrologi.
Nah, di sini sudah disampaikan oleh Prof. Eko, tadi sudah ditunjukkan ada kerucut vulkanik, lereng vulkanik, kemudian kaki vulkanik. Nah, di sini kita mulai membahas dari kerucut vulkanik. Baik, ini adalah citra Google Earth Gunung Api Merapi. Kita bisa lihat pada bagian atas, ini dia tertutup oleh material yang masih segar berupa pasiran ya. Jadi kita bisa tahu bahwa pada wilayah kerucut gunung api ini material yang paling dominan adalah pasir atau pasiran. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa di sini infiltrasinya sangat besar sekali. Selain itu, fenomena hidrologi yang terjadi di sini ini sangat terkontrol oleh lerengnya karena materialnya pasir lepas-lepas, kemudian lerengnya sangat terjal sehingga erosi vertikalnya cukup tinggi. Nah, yang terjadi adalah dia akan membentuk lembah-lembah aliran sungai yang cukup rapat. Seperti kita ketahui bahwa pola aliran di wilayah vulkanik ini radial ya, radial sehingga pada kerucut gunung api ini dia radial dengan pola aliran yang sangat rapat. Kalau kita lihat di sisi timur ini juga sangat rapat, kemudian di sisi utara juga rapat, sisi barat juga rapat. Kemudian karena dia infiltrasinya cukup tinggi, kemudian erosi vertikalnya besar, alirannya berupa radial dengan rapat gitu ya, jadi pengatusannya lebih cepat, sehingga pola aliran atau hidrologi permukaan di sini sangat langka sekali, sehingga dia tipe sungainya masuk ke ephemeral atau sering kita kenal sebagai sungai yang ada aliran ketika ada hujan saja. Nah, ini tidak semua, walaupun tidak semua, ketika ada hujan ada aliran karena di sini pasir ya, jadi banyak sekali air hujan yang cenderung langsung meresap ke dalam air tanah. Namun ada yang sebagian menjadi aliran, itu disebut dengan sungai ephemeral atau sungai yang ada aliran ketika ada hujan saja. Dengan demikian di sini sangat sulit mendapatkan air. Selain karena air permukaannya tidak ada, air tanahnya juga sangat dalam sekali. Namun bukan berarti di sini tidak ada air. Ada beberapa bagian atau ada beberapa tempat itu pada tekuk-tekuk lereng dia ditemukan mata air. Yang berikutnya adalah lereng vulkanik. Lereng vulkanik ini berada di bawah kerucut vulkanik. Kalau kita perhatikan kondisi di lapangan, kita kembali ke Google Earth. Lereng vulkan atau dia berada di bawah kerucut vulkanik atau kerucut gunung api. Dia merupakan daerah resapan. Daerah resapan di mana dia pola alirannya cenderung lebih jarang dibandingkan dengan yang berada di kerucut gunung api. Karena apa? Karena beberapa lembah sungai ini bertemu dan menjadi satu aliran ini bertemu, ini juga bertemu menjadi satu aliran sehingga pola alirannya mulai jarang. Nah, di sini sudah mulai ada sungai intermittent dan perennial. Sungai intermittent adalah sungai yang mengalir ketika musim hujan. Jadi selama musim hujan dia akan mengalir, kemudian musim kemarau dia akan kering kembali. Sedangkan sungai perennial itu adalah sungai yang mengalir sepanjang tahun, periodik sepanjang tahun. Nah, di sini sudah mulai ditemukan dua tipe sungai itu. Selain itu, di sini juga banyak sekali ditemukan mata air karena tadi perpindahan antara puncak vulkan atau ke lereng vulkan, kerucut vulkan ke lereng vulkan ini
ditandai dengan adanya break off slope atau tekuk lereng. Nah, di situ adalah tempat biasanya munculnya mata air. Nah, sumber daya air di sini selain sungainya tadi intermittent dan perennial, periodik sepanjang tahun dan mengalir ketika ada hujan, kemudian adanya mata air. Di sini sumber daya airnya sangat bagus sekali, kualitas airnya sangat bagus, kandungan mineralnya sangat tinggi, sehingga ada beberapa perusahaan air mineral memanfaatkan mata air yang ada di sini pada zona-zona ini. Yang berikutnya adalah kaki vulkanik atau lereng kaki vulkanik. Pada kaki gunung api ini secara hidrologi aliran permukaannya sangat melimpah karena dia tipe alirannya adalah perennial atau periodik mengalir sepanjang tahun. Nah, ini karena suplai air tanah cukup besar di sini. Suplai air tanah cukup besar ke aliran sungai. Kemudian di sini kalau dibandingkan dengan lereng vulkan, kualitas airnya sedikit lebih buruk gitu ya. Walaupun masih dibilang cukup bagus gitu ya. Namun kalau dibandingkan dengan yang di lereng vulkan, dia relatif lebih rendah. Kenapa saya sampaikan lebih rendah? Karena di sini sudah mulai banyak pemukiman, sudah mulai banyak pertanian, sehingga alirannya itu airnya sudah mulai tercemar oleh kegiatan domestik manusia, baik itu dari perumahan maupun dari pertanian, kegiatan domestik maupun kegiatan pertanian. Namun ketika kita lihat di sini banyak sekali permukiman, kita bisa tahu bahwa di sini air tanahnya dangkal, sehingga banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik. Lain halnya ketika di lereng vulkan dan kerucut vulkan, mereka sangat bergantung pada mata air yang ada. Nah, itu tadi adalah karakteristik hidrologi pada kerucut vulkanik, kemudian lereng vulkanik dan kaki vulkanik. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Prof. Eko. Terima kasih, Prof. Eko. Setelah kami jelaskan secara regional mengenai bentuk lahan gunung api Merapi dan juga potensi hidrogeologi dan hidrologi, mari kita kunjungi Kali Gendol. Sekarang kita sudah berada di Sabo Bronggang. Ini salah satu titik yang berada di Kali Gendol. Anda perhatikan di sini material penyusunnya adalah di sini ada pasir ini yang ditambang oleh masyarakat. Ini ada truk lagi mengangkut pasir, kemudian ini ada tumpukan pasir, ini ada kerakal, ini ada berongka, dan di arah utara ini merupakan tubuh gunung api Merapinya atau kerucut. Yang kelihatan seperti huruf U ini adalah sebuah sabu. Sabu merupakan bahasa Jepang dari bentung. Fungsi utama dari sabu adalah untuk menghambat aliran lahar sehingga tidak membahayakan daerah hilir dari Sungai Gendol. Kalau kita kecilkan, coba kita ke atas, kita turut ke atas, ini Sungai Gendol ini. Nah, nanti akan sampai ke puncak Merapi dan di sini Anda lihat ini adalah bagian kubah Gunung Api Merapi yang waktu 2010 saat letusan terakhir yang besar ini robek atau runtuh. Runtuhnya kubah inilah yang menyebabkan awan panas itu meluncur menuju Sungai Gendol ini, dan di sekitar Bronggang tadi itu merupakan daerah yang paling banyak
korbannya. Bangunan ini awalnya merupakan ruko untuk jualan yang melayani wisatawan, tetapi pada saat letusan tersebut di tahun 2006, ini Anda lihat hampir terkubur seluruhnya. Di sini juga bisa Anda lihat, ini ada bongkahan-bongkahan batu yang ukurannya beragam. Ini merupakan salah satu ciri dari endapan piroklastik. Sama seperti yang tadi di Sabu Brunggang, juga tentunya mengandung pasir, krakal, boulder, atau ukuran yang lebih besar biasanya disebut dengan bom.